Usai menggelar apel kesiapsiagaan bencana di Anjungan Mnek CPI, pemerintah Kota Makassar melanjutkan rapat koordinasi di Balai Kota Makassar, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Ujung Pandang pada Selasa 14 Juli 2026. Pemerintah Kota Makassar menggelar rapat koordinasi penetapan status tanggap darurat kekeringan yang berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah Kota Makassar. Hadir dalam penemuan tersebut Kepala Pelaksana BPBD Makassar Muhammad Fadli Tahar, Kepala BMKG Wilayah 4 Makassar Nasrul Adil, Perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jenek Berang, pejabat PDAM Makassar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Kesehatan, seluruh camat serta sejumlah instansi terkait lainnya. Suasana rapat berlangsung serius. Masing-masing instansi memaparkan kondisi terkini, mulai dari ketersediaan air baku, perakiraan cuaca, kesiapan armada distribusi air bersih, hingga potensi dampak yang dapat ditimbulkan selama musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Makassar Muhammad Fadli Tahar mengatakan rapat koordinasi merupakan bagian dari prosedur yang harus dilalui sebelum status tanggap darurat ditetapkan. Pasangan juga, kalau berarti 2025, 2025, sekarang kan El Nino. La Nina itu kan kelebihan air. Jadi di saat air laut mendingin, setelah itu rencana operasi baru kita jalankan protokolnya. Yang mudah-mudahan ini bisa kita atasi dengan seperti ini. Sekira demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih dan mohon maaf jika ada pelaksanaan yang kurang berkenan. Semoga apa yang kita laksanakan pada siang hari ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini adalah tahapan rapat untuk rakor dapat bencana yang kita lakukan sebagai salah satu protokol tahapan yang harus kita lalui dalam menetapkan SK tanggap darurat. Jadi hari ini kita hadirkan semua stakeholder, semua kecamatan dari BMKG, dari Balai Besar, Pompengan, dari Damkar, dari PDAM sendiri. Ini tahap ke-1 selama 14 hari. Jadi kita berharap dalam 14 hari ini kita lihat kemungkinannya apakah bisa menurun atau naik tergantung dari kondisi cuaca yang ada. Jadi sekarang saya katakan setelah ini kita akan membuat rencana operasi, yaitu apa-apa yang kita lakukan. Setelah itu kita inventaris semua sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan. Karena kita harus ini tenaga manusia dan peralatan harus siap semua. Tentu itu akan kita lakukan setelah pembuatan SK. Jadi mungkin ada yang bagian penyaluran, ada yang bagian pengamanan, terus ada yang bagian pendistribusian dan sebagainya. Itu akan kita kerjakan secara bersama-sama dalam satu pedoman Tengkon yang terus dalam satu petunjuk ini namanya rencana operasi atau RENOX. Ya. Kalau dari BMKG sendiri, apakah ini sudah kalau sekarang kita belum begitu memasuki puncaknya, tapi puncak kekeringan nanti itu ada di September. Tapi kita ini menuju ke sana, jadi agak panjang memang karena indeks El Nino saat ini sudah mencapai ke moderat atau 1,5, sehingga kita perlu antisipasi berbagai tadi rencana operasi. Dari BMKG kami menetapkan early warningnya, sedangkan dari BPBD early actionnya. Nah, jadi memang saat ini belum, kita masih menuju ke puncaknya nanti di September. Dan untuk itu kami bekerjasama berkoordinasi dengan semua stakeholder, BPBD, kemudian Balai Wilayah Sungai tadi, kemudian ada juga dari Dinas Kesehatan, mungkin ada defisit air. Kemudian juga untuk gangguan kesehatan seperti SPA selama periode
masa kekeringan ini. Nah, tapi dari pihak pemerintah Kota Makassar sudah sangat melakukan mitigasi mulai sejak awal ini agar masyarakat lebih aman, nyaman menghadapi kekeringan ini. Gitu. Ada mungkin himbauan ke masyarakat. Nah, bahwa di masa-masa kekeringan ini seperti pukul 1 sampai dengan pukul 4 siang itu memang matahari atau suhu temperatur itu naik ya, mungkin mencapai 35 atau sampai 36 derajat Celcius. Untuk itu agar dapat berhati-hati menjaga lingkungan rumah seperti atap rumah, kemudian kondisi jaringan listrik agar tidak konslet, kemudian dengan membakar sampah sembarangan karena akan memicu kebakaran pemukiman, kemudian menjaga dehidrasi tubuh dengan mungkin lebih banyak minum air, kemudian juga hemat pemakaian air. BMKG kita menyampaikan El Nino ini di wilayah Sulawesi Selatan dan khususnya di Kota Makassar ini mencapai bulan Oktober. Jadi ada 4 bulan lebih panjang ya. Jadi kemudian kita akan menemui langsung nanti di November ada hujannya. Jadi Oktober dan November itu masa transisi, dan antisipasi kita untuk kekeringan itu dari mulai Juli sampai dengan September ini. Gitu. Ya, makasih banyak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.